Walau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti di dekat pasar, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai Garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan emas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan ifitrait kepadanya. Tapi sebagai Garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaan itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasah pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal, dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakan sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan yang mencopoti pekayuannya. Seperti katak itu, maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang memberjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi, apa ceritanya kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia. Kakek menjawab, kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasa tajam-tajam ini mengoroh tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakan menjadi model orang untuk diejek dan diceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pimpinan berkelakuan seperti katak itu, maka untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang memberjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi, apa ceritanya kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia. Kakek menjawab, kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasa tajam-tajam ini mengoroh tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal.
Ingin tahuku dengan cerita Josie dia memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek, bagaimana katanya kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya. Lalu ia bertanya padaku, kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutukikah semua pekerjaanku? Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi. Sebab aku tahu, kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia takkan diam lagi. Aku membiarkan kakek dengan pertanyaan sendiri. Sedari muda aku di sini bukan? Tak kuingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Tahu, tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin, kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan? Sangkamu? Akan dikutukinya aku selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku. Karena aku yakin Tuhan itu ada pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangun manusia dari tidurnya. Supaya bersujud kepadanya, aku sembahyang setiap waktu. Aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah kataku bila aku terkejut. Masya Allah kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyalakan tanganku. Ia katakan kakek begitu, kek. Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku, mengumpati Ajusidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahu ku menjadikan aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada suatu waktu, kata Ajusidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitulah banyak orang yang diperiksa. Maklumlah di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja. Karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan mengukurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan selamat ketemu nanti. Bagai tak habis-habisnya orang yang berarti begitu panjangnya. Susut di muka, bertambah yang di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau? Aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tidak nanya nama. Nama bagiku tak perlu. Namun hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku, apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu, Tuhanku. Lain, setiap hari, setiap malam. Bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain, ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu, bahkan dalam kasihmu. Ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa,
mendoakan kemurahan hatimu untuk mengisafkan umatmu. Lain, Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf. Pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa napas neraka itu. Lain lagi, tanya Tuhan. Sudah hambamu ceritakan semuanya? Oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyung mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi. Tak ada lagi. Oh, anu Tuhanku, aku selalu membaca kitab-Mu. Lain, sudah kuceritakan semuanya. Oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena Engkaulah maha tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kukerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Ya, itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengang Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibaratnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya saat taat beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah itu orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadah, kata salah seseorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau lah silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalamnya kelompok orang sebanyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pimpinan gerakan revolusioner. Itu tergantung kepada keadaannya, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita perolah. Sebuah suara menyela. Setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pimpinan dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan, kami yang maha besar, kami yang menghadap-Mu. Ini adalah umat yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu.
memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit kami membacanya. Akan tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, setelah Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka di sini atas nama orang-orang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ke surga-Mu sebagaimana yang Engkau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia ditinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu, Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya. Bukan? Benar, Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana tanahnya begitu subur, sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam? Benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Ya, Tuanku, sungguh laknat penjajah itu, Tuanku. Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar, Tuanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu, orang lain juga mengambilnya, bukan? Benar, Tuanku. Tapi bagi kami soal harta, benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali, Tuanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat. Tapi mereka semua pintar mengaji. Kitab-Mu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada, Tuanku. Kalau ada, kenapa Engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kubiarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan Engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak memanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian? Mabuk disembah saja? Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua menjadi pucat, pasti tak berani berkata apa-apa lagi. Taulah mereka sekarang apa jalan yang diridai Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang akan dikerjakan di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang mengiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Ajusidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, "Apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal?" Tanyaku kagut. Kakek. Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya. Dalamnya keadaan mengerikan sekali.
Ia mengorong lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Aju Sidi punya gara-gara, kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Aju Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Aju Sidi. Tidak, ia tahu kakek meninggal. Sudah. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang, tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Aju Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja. Tanyaku mengulangi hampa yang dia pergi kerja.